Selain hard disk drive, saat ini sudah muncul juga yang namanya solid state drive atau SSD. Apa sih perbandingan dari SSD dan hard disk drive? Nah, SSD ini merupakan media penyimpanan yang menggunakan teknologi NAND flash yang sudah dijelaskan di minggu sebelumnya. SSD ini memiliki kelebihan yang pertama adalah operasi input-output per detiknya cukup tinggi, lebih tinggi dari hard disk drive. Kemudian daya tahannya lebih tinggi juga, karena SSD ini lebih tahan dari goncangan dibanding dengan hard disk drive yang tidak tahan goncangan, karena ada piringan yang berputar. Kemudian umur yang lebih lama dibanding dengan hard disk drive. Umurnya lebih pasti karena ada perhitungannya. Kemudian konsumsi daya yang lebih rendah dibanding dengan hard disk drive juga tentu saja, karena tidak membutuhkan daya untuk menggerakkan piringan. Kemudian kemampuan pengoperasian yang lebih tenang dan lebih dingin. Dibanding hard disk drive yang menghasilkan panas yang tinggi, SSD ini cukup dingin atau jauh lebih dingin dibanding dengan hard disk drive. Kemudian waktu akses dan tingkat latensi yang lebih rendah. Solid state drive karena menggunakan NAND flash tentu saja tidak ada yang namanya seek time dan rotational latency. Jadi data langsung dibaca atau ditulis ke posisi yang diinginkan. Nah, ini adalah perbandingan SSD dan HDD ya. Contoh NAND flash drive yang kecepatannya 200 sampai 550 Mbps. Ini jauh lebih cepat dibanding dengan hard disk drive yang kecepatannya 50 sampai 120 Mbps. Kemudian kebutuhan konsumsi dayanya sangat rendah, rata-rata 2 sampai 3 watt dibanding dengan hard disk drive yang membutuhkan daya 6 sampai 7 watt sehingga lebih banyak memakan konsumsi baterai terutama untuk laptop ya. Kemudian kapasitasnya, untuk kapasitas jelas yang SSD lebih kecil saat ini ya. Saat ini mungkin sudah ada yang 1 sampai 2 tera untuk SSD. Kalau untuk hard disk drive ini saat ini sudah sampai 4 tera. Kemudian dari sisi harga, tentu saja SSD yang menggunakan NAND flash ini masih membutuhkan harga yang cukup tinggi. Kisarannya ini kalau menggunakan dolar ini 0,5 atau setengah dolar per giganya untuk ukuran 1 tera. Untuk hard disk drive ini harganya 0,15 per giganya untuk hard disk yang ukurannya 4 terabyte. Jadi dari sisi harga SSD masih jauh lebih mahal, tapi dari sisi kecepatan memang sangat jauh lebih cepat. Karena itu umumnya SSD ini hanya digunakan untuk menyimpan sistem atau aplikasi-aplikasi yang terinstall. Jarang digunakan untuk menyimpan data. Apalagi untuk data-data yang ukurannya besar. Jadi kalau kita menggunakan komputer, umumnya SSD ini digunakan untuk menginstal sistem operasi. Kemudian hard disk drive ini untuk menyimpan data. Karena kapasitasnya yang lebih besar. Ini adalah arsitektur dari SSD. Di mana SSD ini terhubung ke komputer melalui interface. Interface-nya saat ini ada beberapa jenis ya, dari mulai SATA, USB, ada juga yang menggunakan PCI Express. Nah, PCI Express tentu saja lebih cepat dibanding dengan yang SATA. Hanya saja yang lebih umum digunakan adalah SATA ya. Dan ada juga yang menggunakan M2. Kemudian SSD ini terdiri dari beberapa controller dan pengalamatan. Ada buffer atau cache yang menyimpan sementara beberapa data yang akan ditulis atau dibaca. Kemudian ada error correction, karena memory flash ini sangat rentan dengan kesalahan. Dan nantinya data akan disimpan di beberapa komponen flash memory. Jadi umumnya nanti di SSD terdapat beberapa IC NAND flash ya. Ada beberapa isu dalam penggunaan SSD, di mana ada masalah-masalah yang muncul di SSD yang tidak dialami oleh hard disk drive. Yang pertama adalah kinerja yang cenderung melambat saat perangkat digunakan. Walaupun masih lebih cepat dibanding dengan hard disk drive ya. Kenapa bisa lambat? Kita tahu teknologi NAND atau NAND flash, penulisan datanya itu harus dilakukan dalam beberapa blok untuk penulisan. Jadi saat menulis data ke NAND flash, beberapa byte itu harus ditulis secara langsung. Nah, sehingga ketika akan menulis sebuah data yang ukurannya mungkin kecil ke dalam satu blok,
maka data yang sudah ada di blok tersebut itu harus dibaca terlebih dahulu ke cache atau buffer. Kemudian sebelum ditulis, data yang ada di blok tersebut itu akan dihapus terlebih dahulu. Setelah itu, baru seluruh blok yang sudah ada di buffer itu ditulis kembali ke memory flash. Jadi proses penulisannya itu membutuhkan beberapa tahapan. Yang pertama, membaca data yang sudah ada, kemudian digabung dengan data yang baru di buffer, kemudian yang kedua data dihapus, kemudian yang ketiga data yang sudah digabung dengan data yang baru itu ditulis kembali. Ini yang membuat kinerja SSD melambat. Kemudian memory flash ini memiliki batasan write cycle, di mana setelah melewati batasan penulisan, memori flash ini tidak bisa ditulis kembali, walaupun masih bisa dibaca. Umumnya write cycle ini ada dalam ukuran berapa tera. Misalnya pada SSD yang ukurannya 256 GB, write cycle-nya misalnya 3 terabyte. Ketika kita sudah menulis berulang-ulang data ke SSD sampai di total 3 tera, maka SSD tidak bisa digunakan untuk menyimpan kembali. Kita hanya bisa membaca yang sudah ada di SSD. Walaupun biasanya cukup lama ya. Dari beberapa pengalaman, penggunaan SSD bisa masih lebih dari 5 tahun ya untuk pemakaian yang wajar. Beberapa produsen SSD ini memiliki teknik untuk memperpanjang umur dari SSD. Yang pertama, mengakhiri flash ke SSD dengan terlebih dahulu menyimpan ke cache untuk menunda operasi penulisan. Jadi, karena operasi NAND tadi, setiap data yang ditulis itu harus dihapus, ditulis lagi, harus ditulis lagi, ini akan mempercepat umur ya. Jadi solusinya yang pertama tadi, data yang akan disimpan itu dikumpulkan dulu di cache atau di buffer. Setelah penuh untuk satu blok data baru ditulis ke SSD. Kemudian yang kedua dengan menggunakan algoritma perataan, di mana data yang ditulis itu akan didistribusikan secara merata ke seluruh blok sel memori. Jadi tidak ngumpul ya di satu tempat. Karena kalau ngumpul di satu tempat, nanti akan ada satu tempat yang write cycle-nya sudah sangat tinggi, kemudian ada sel lain yang write cycle-nya misalnya masih 0. Nah, ini cukup berbahaya juga. Jadi kalau kita membeli SSD, pastikan dia memiliki mekanisme perataan penulisan ke seluruh sel memori. Sebagian besar perangkat flash bisa diperkirakan sisa masa pakainya, sehingga sistem operasi bisa mengantisipasi kegagalan ketika terjadi error ya karena gagal penulisan dan bisa mengambil tindakan-tindakan pencegahan.